pagi, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Kamis 9 Mei 2024, pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 9 WIB yang dilayani oleh Pendeta S.I. Sapulete. 2. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer Nazaret. 3. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-53. 4. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Siko Lasamahu. 5. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 222B ayat pertama dan keempat. 5. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 249. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 9 Mei 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rukumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita tabiskan kebaktian pagi ini. Mari kita muliakan Yesus yang naik ke sorga di saat ini. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin, ya amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku segala dosa-dosa kita. Kami sering menjadikan kemampuan yang dimiliki menjadi ilah dalam kehidupan. Kami merasa diri hebat dan bergantung pada pengetahuan dan kepintaran kami. Kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami, Yesus yang terangkat ke surga. Nyatakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengubah hidup kami dan menyatakan kemuliaan-Mu di hari-hari hidup yang kami jalani ini. Datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Jemaat Tuhan, dengarlah berita pengampunan dosa. Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jemaat Tuhan, setiap orang yang telah mengalami kasih Allah oleh pengampunan atas dosa, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Tuhan, kita akan datang untuk pelayanan firman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Mendasarinya mari kita berdoa. Di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga di gedung gereja Maranatha saat ini, kami semua akan membacakan firman Tuhan yang tentunya terdapat di dalam Alkitab. Menyadari keberdosaan kami lalu memohon Tuhan Yesus ampuni kami dan layakanlah kami, supaya firman Tuhan yang nantinya dibacakan dan direfleksikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sapulete boleh menjadi rema, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kami, kini dan selamanya. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan itu sendiri. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku kekasih, hari ini saudara-saudara umat Kristen di berbagai belahan dunia merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini suatu perayaan yang penting dalam iman Kristen. Perayaan tentang Yesus yang dimuliakan di puncak dari seluruh karyanya di dunia ini. Kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, menandai penutup satu masa dari karya Allah melalui hidup dan karya Yesus selama ada di dunia. Dan peristiwa ini, saudara-saudaraku, sekaligus mengantar kepada suatu permulaan dari suatu masa dalam sejarah dunia, yakni masa yang dicirikan oleh pekerjaan Allah di dalam perantaraan Roh Kudus. Saudaraku kekasih, Penginjil Lukas dalam kisah para rasul, Penginjil Lukas dan kisah para rasul, dalam teks Alkitab kita hari ini, Lukas 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53, bermaksud memperlihatkan kenaikan Yesus sebagai puncak dari seluruh karyanya. Kenaikan Yesus menandai pemuliaannya sebagai Tuhan yang bangkit dan menang atas maut. Yesus dimuliakan dan kembali ke hakikat keilahiannya. Dan pada kisah para rasul 1 ayat 6 hingga ayat 11, kenaikan menandai permulaan dari masa pengutusan para murid yang akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku kekasih,
Dari catatan penginjil Lukas, sebagaimana kita ikuti bersama pada bacaan Alkitab kita pagi ini, kita mendapati beberapa hal yang menarik. Dicatatkan di sana bahwa Yesus sebelum naik ke surga, ia memberkati para muridnya. Melalui bagian ini, penulis Lukas Kisah hendak memperlihatkan, sekalipun Yesus kembali ke dalam kemuliaannya dan ia berpisah dengan para murid, ia tidak meninggalkan para murid begitu saja sesudah kebangkitannya. Ia kembali memulihkan mereka. Yesus kembali mengkonsolidasikan para murid. Dan sebelum ia naik ke sorga, ia memberkati mereka, serta berjanji akan mengirimkan Roh Kudus sebagai kuasa yang datang dari Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabi. Bagian ini saudara-saudara memberi pesan kepada jemaat dan saya, bahwa orang-orang percaya yang mengimani kenaikan Kristus, gereja yang percaya kepada pemuliaan Kristus melalui kenaikan ke surga, dapat pula percaya bahwa ia tidak membiarkan kita begitu saja di dalam ketidakberdayaan. Ia tidak kembali begitu saja dan membiarkan para murid tanpa harapan. Ia tidak membiarkan para murid di dalam kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Ia menyertai para murid dengan berkat-Nya. Nah, saudara, ku kekasih, sama seperti Yesus memberkati para murid, demikian pula kita dapat percaya ia memberkati kita untuk tugas-tugas menjadi saksi-saksi baginya. Ia memberkati kita untuk mengerjakan tugas-tugas gereja. Ia memberkati kita untuk meneruskan karya Kristus bagi dunia ini. Kita percaya, saudaraku, berkat-Nya menyertai kita semua. Berkat-Nya menyertai setiap orang percaya. Berkat-Nya menyertai gereja untuk terus berkarya sampai Kristus datang kembali. Ini pesan pertama bagi kita di perayaan kenaikan Kristus yang kudus ini, saudaraku. Nah, jemaat Tuhan, hal menarik kedua dari teks kita pagi ini adalah catatan penulis Lukas Kisah mengenai respons para murid waktu mereka berpisah dengan Yesus yang terangkat ke surga. Respons yang pertama adalah mereka bersujud menyembah kepada Yesus. Yang kedua, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Dan ketiga, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku kekasih, bagian ini memperlihatkan sudut pandang penulis Lukas Kisah yang melihat kenaikan Yesus ke surga sebagai peristiwa pemuliaan Yesus yang bangkit. Respons para murid yang berpisah dengan Yesus berbeda dengan sikap para murid sesudah Yesus ditangkap maupun sesudah Yesus mati dan bangkit. Kalau pada waktu Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, para murid menjadi takut, cemas, khawatir, mengurung diri. Dan sesudah kebangkitan pun mereka masih ragu, saudaraku. Akan tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, sikap mereka sudah lain.
Walaupun mereka akan berpisah dengan Yesus, tetapi mereka merespons perpisahan itu bukan dengan kesedihan, bukan juga dengan kecemasan seperti sebelumnya, tetapi dengan sukacita sambil memuliakan Allah. Nah saudaraku, perpisahan dengan Yesus sang guru mereka bukan lagi sesuatu yang mencemaskan atau mengkhawatirkan dan membuat mereka kembali putus asa, tetapi sesuatu peristiwa yang dihadapi dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Kenaikan Kristus ke surga, saudaraku, dengan begitu menjadi peristiwa sukacita yang mengajak kita untuk memuliakan Kristus sebagai Tuhan yang bangkit dan yang menang. Tidak saja saudara-saudara, tidak hanya kita bersukacita dan memuliakan Kristus yang kembali kepada Bapa, kembali ke dalam hakikat keilahiannya, tetapi juga sukacita di dalam meneruskan misi Allah di tengah-tengah dunia ini selaku orang-orang percaya dan selaku gereja yang dipakai dan diutus Allah untuk mengerjakan dan meneruskan karya Allah, karya yang membawa damai sejahtera itu. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, respons para murid memberikan kepada kita, memberikan kepada jemaat dan saya pembelajaran yang penting untuk mengerjakan tugas-tugas pengutusan dan kesaksian kita ini dengan penuh sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Mengerjakan itu dengan sukacita, bukan dengan keberatan dan banyak alasan. Mengerjakan tugas pengutusan kita dengan motif-motif yang benar dan semata-mata untuk memuliakan Allah dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Karena itu jemaat kekasih, momentum perayaan kenaikan Tuhan ini, pertanyaan untuk kita refleksikan masing-masing dan bersama-sama adalah, apakah kita sudah benar-benar mengerjakan tugas-tugas kesaksian kita dengan sukacita? Ataukah kita masih mengerjakannya setengah-setengah saja? Apakah kita sudah mengerjakan tugas-tugas kesaksian itu dengan penuh kesungguhan, dengan ketaatan dan kesetiaan, ataukah dengan mengerjakannya begitu saja atau dengan berat hati? Dan apakah saudara-saudaraku kekasih, apakah semua penugasan melaksanakan amanat agung Kristus itu sudah kita kerjakan untuk kemuliaan Allah ataukah untuk kemuliaan diri kita sendiri? Baiklah kita masing-masing merefleksikan ini saudaraku pada momentum kudus ini, perayaan kenaikan Kristus ke surga. Saudaraku, kita diingatkan untuk tetap mengerjakan tugas-tugas menjadi saksi ini dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat kekasih, kita hidup di masa antara kenaikan Kristus dan pengharapan akan kedatangannya kembali. Seperti yang juga diyakini orang-orang Kristen perdana. Ini masa di mana Allah berkarya melalui para murid dan gerejanya selaku alat damai sejahtera di tangannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah kepada segala bangsa, untuk menghadirkan tanda-tanda pemerintahan Allah secara nyata, untuk menghadirkan kasih, keadilan, kebenaran, perdamaian, keutuhan ciptaan, untuk menghadirkan pembebasan dan damai sejahtera yang dikehendaki Allah bagi dunia ini. Itu pengutusan kita
Mari saudaraku kekasih, kita mengerjakan panggilan dan pengutusan ini dengan setia dan penuh sukacita. Dengan optimis dan penuh pengharapan. Jadikan hidup jemaat, juga saya, jadikan hidup kita, jadikan hidup sebagai orang-orang percaya. Bukan saja hidup yang berkenan kepada Allah, tetapi hidup yang juga memuliakan Allah. Untuk hidup yang seperti itu, saudaraku, yakinlah Kristus bersama kita. Ia memberkati kita. Amin. Coba kekasih, sebagai respons iman kita, saya undang jemaat berdiri dan bersama kita akan mengaku iman percaya kita. Jemaat kekasih Kristus, mari bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara jemaat kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita memuliakan Tuhan dengan pemberian syukur kita. Seperti kata firman Tuhan, sebab kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ia pada dan pengetahuan
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh ada di pagi dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di hadapan jemaat ini Tuhan telah terkumpul seluruh persembahan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi jemaat ini. Mereka bawa dari latar belakang kehidupan mereka yang berbeda-beda. Tuhan, terima dan sucikanlah akan seluruh persembahan syukur ini. Guna kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami punya doa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat kekasih, kita ikuti bersama persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Siko Lasamahu. Silakan. Shalom jemaat Tuhan, semoga pujian yang kita bawa pagi hari ini bisa menjadi berkat-berkat untuk semua. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Oh, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Jemaat kekasih, kita akan datang dalam doa, dan doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita tunduk dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan yang memerintah atas dunia ini. Kami mengagungkan Engkau ya Allah, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Kristus Tuhan kami. Di hari perayaan kenaikan Tuhan ini, sebagai jemaat-Mu, pribadi, keluarga, persekutuan umat-Mu, kami datang bersama beribadah bagi Tuhan di perayaan iman yang penting ini Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang besar yang menyelamatkan, kasih dan kesediaan-Mu berkarya bagi keselamatan kami. Dan juga Tuhan yang terus menyertai kami, bersama kami di dalam hidup ini. Juga Tuhan yang terus bersama gereja-Mu di dunia, gereja-Mu di Maluku, Gereja Protestan Maluku, di dalam tugas-tugas menghadirkan damai sejahtera Tuhan, melanjutkan karya Kristus. Kami berterima kasih Tuhan Allah, dan bersyukur karena sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan itu di sepanjang sejarah hidup beriman kami. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu itu menyertai. Kami sungguh merasakan keagungan karya-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan Allah, yang menopang kami, yang menopang gereja-Mu ya Tuhan Allah. Di dalam sejarah yang panjang mengerjakan misi Tuhan sampai di hari ini, sekalipun melewati tantangan, cobaan, kenyataan-kenyataan hidup yang berat, tetapi Engkau Bapa setia di dalam penyertaan-Mu.
Dan kami mengalami berkat-berkat-Mu itu nyata di dalam hidup kami selaku orang percaya dan juga selaku gereja-Mu. Karena itu dengan penuh rasa syukur kami memuliakan Engkau ya Bapa. Di kebaktian kudus ini, perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Sambil meminta Tuhan, Roh-Mu memberdayakan kami, kuasa-Mu melingkupi kami untuk mengerjakan dengan setia panggilan dan pengutusan kami sebagai saksi-saksi bagi Kristus. Mengerjakan dengan setia panggilan dan pengutusan kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini. Di setiap medan pengutusan kami, di mana saja kami berada, baik di gereja maupun di medan-medan pengutusan pelayanan di dunia ini, di masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan bersama kami sebagai bangsa. Kami meminta Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati para murid pada peristiwa kenaikan-Mu ke surga, berkatilah kami ya Tuhan, umat-Mu, kami yang hadir saat ini, berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, untuk setia mengerjakan tugas-tugas kudus amanat agung-Mu ya Bapa di dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendiri menjalani sejarah ini dan juga hidup kami tanpa penyertaan dan tanpa berkat-Mu. Teguhkan itu dalam iman percaya kami ya Bapa. Demikian juga sebagai gereja-Mu, teguhkan kami untuk dengan setia mengerjakan misi-Mu, meneruskan karya Kristus sehingga nyata pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu untuk misi gereja di seluruh penjuru dunia ini, misi gereja di Indonesia, di Maluku, dan di mana-mana kami berdoa, Tuhan, penuhkanlah gereja-Mu dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan tugas pengutusan ini dengan setia, menghadirkan cinta kasih kebenaran, menyuarakan ketidakadilan, berkarya untuk pembebasan, keutuhan ciptaan, menghadirkan perdamaian, damai sejahtera yang Tuhan kehendaki untuk dunia ini. Tolong kami sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai gereja untuk mengerjakan itu ya Tuhan Allah di tiap pengutusan kami ya Bapa, sehingga sukacita damai sejahtera dialami oleh orang banyak atas karya pengutusan kami sebagai gereja-Mu dan sebagai murid-murid Kristus di abad ini. Kami berdoa karena itu untuk seluruh penyelenggaraan tugas-tugas bergereja di berbagai penjuru bumi ini dan tugas bergereja di Indonesia, di Maluku. Karena itu kami mendoakan penyelenggaraan pelayanan dan misi gereja Protestan Maluku. Tuhan bersama dengan semua pelayan-Mu ya Allah, baik yang melayani di sinode, di klasis-klasis, 34 klasis ini, di jemaat-jemaat, di 770 jemaat, baik yang ada di Maluku maupun Maluku Utara, dalam keseluruhan misi, bersama dengan semua perangkat pelayan, wadah organisasi pelayan, untuk terus melayani dengan sukacita, mengerjakan panggilan dan pengutusan kami, membawa damai sejahtera di dalam hidup ini. Doa kami bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dalam penata layanan di kota ini, dan juga bagi penyelenggaraan pelayanan di Gereja Maranatha. Tuhan bersama dengan Majelis Pekerja Klasis
dalam tugas-tugas ini supaya pemberitaan Injil Tuhan terus menyapa jemaat dalam kebaktian dan pelayanan yang menguatkan iman dan membimbing untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus tiap-tiap waktu dalam sejarah yang terus berlanjut. Kami berdoa, ya Tuhan Allah, untuk seluruh penata layanan di jemaat-jemaat, jemaat-jemaat yang melayani kebaktian pagi ini bersama di Maranatha, dan juga seluruh pemberitaan gereja pagi ini di mana-mana yang mengumandangkan sukacita atas karya Tuhan yang menyelamatkan. Kami meminta Tuhan, Roh Kudus mengkomunikasikan seluruh pemberitaan gereja, memberikan kekuatan, memberikan sukacita untuk seluruh umat-Mu mengerjakan pengutusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mau mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, kesetiaan, dan mengerjakan itu dengan kegembiraan. Ya Bapa, Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan kebaktian pagi ini, semua yang menopang pelayanan, semua yang mengambil bagian di dalam mendukung liturgi. Tuhan memberkati kami di dalam peran dan fungsi masing-masing, dan biarlah kami semua dipakai Tuhan lebih besar lagi mengerjakan tugas-tugas panggilan pelayanan ini dengan penuh sukacita dari waktu ke waktu. Dan kami percaya Engkau menyertai kami dengan berkat-Mu Bapa. Doa kami bagi pemerintah kami, baik yang di pusat, di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di kabupaten kota yang ada, pun di kecamatan, negeri dan desa-desa. Tuhan berkarya melalui pemerintah kami yang baik yang melayani sebagai di birokrasi pemerintahan, di lembaga legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan semua jajaran pemerintahan. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani di pemerintahan sebagai alat damai sejahtera Tuhan, supaya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bermuara kepada kesejahteraan hidup seluruh lapisan masyarakat, dan mereka menjadi alat damai sejahtera di dalam tangan Tuhan, menghadirkan kebaikan, mengusahakan kesejahteraan, membawa pembebasan atas berbagai bentuk ketidakberdayaan dan keterbelakangan. Tuhan, karena itu penuhkanlah mereka semua dengan hikmat Roh Kudus dari Allah untuk mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, sumber daya gereja yang melayani di birokrasi, di lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dan semua lingkup-lingkup kehadiran di mana saja mereka hadir dalam tugas-tugas dan kerja sesuai dengan pengutusan. Di sana mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa damai sejahtera, yang dengan berani menyampaikan dan mengusahakan damai sejahtera untuk dialami secara bersama-sama untuk kebaikan banyak orang. Kami berdoa bagi kami semua, ya Tuhan Allah yang hadir saat ini, dengan tugas dan peran kami masing-masing, dengan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Tuhan berkati supaya dari sana mengalir berkat-Mu sebagaimana janji, dan berkat penyertaan-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk terus berkarya, bekerja dengan lebih baik, dengan kinerja yang lebih berkualitas. Karena itu berdayakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Alirkan dalam hidup kami pribadi dan keluarga, rumah tangga umat-Mu, berkat-berkat-Mu ya Allah bagi hidup kami. Untuk usaha-usaha, kerja, apapun itu kami tekuni ya Tuhan.
di tempat-tempat kerja kami masing-masing. Berkatilah kami, ya Tuhan, alirkan itu di dalam hidup rumah tangga kami. Kami diteguhkan di dalam kebaktian pagi ini bahwa Engkau, Tuhan, yang menyertai kami dengan berkat-Mu. Tuhan Allah, kami juga berdoa, Bapa, bagi semua anak-anak kami dan masa depan mereka, orang-orang muda dengan idealisme mereka, dengan perjuangan untuk masa depan. Bapa memberkati kami semua. Juga kami semua yang ada saat ini, Tuhan Allah, Bapa berkati kami. Kalau saja di dalam kebaktian ini ada pergumulan-pergumulan tiap pribadi dan keluarga yang dibawa untuk Tuhan, ya Bapa, dengarkanlah dan jawab itu seturut kasih dan sayang-Mu, ya Tuhan, atas hidup kami, atas hidup keluarga-keluarga yang mendambakan, yang membawa bagi Tuhan kumulan-kumulan mereka. Dan jawab itu seturut kasih dan sayang Tuhan. Bapa, kami mengingat pelaksanaan kegiatan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang akan terselenggara di Ambon di tanggal 10 dan 11 Mei ini. Sosialisasi dan pengayaan dokumen keesaan gereja untuk mengarahkan pelayanan gereja-gereja di Indonesia 5 tahun ke depan. Kami meminta Tuhan pun berkarya melalui kegiatan yang akan diselenggarakan ini, supaya kehendak-Mu untuk kehadiran gereja secara bermakna di Indonesia dapat diterjemahkan ke dalam dokumen keesaan gereja yang akan dilakukan untuk wilayah timur di Ambon 2 hari ini, di dalam pertolongan, kuasa, dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk agenda-agenda politik pemerintahan, terutama persiapan pemilihan kepala daerah di provinsi maupun kabupaten kota, yang proses-prosesnya sudah dimulai. Kiranya ini berlangsung di dalam kendali Tuhan pula, dan Tuhan melihat, menilik, dan menetapkan bagi-Mu para pemimpin yang akan melayani di provinsi, di kabupaten kota sebagai kepala daerah, atas perkenaan kasih-Mu saja, ya Bapa. Perkenan-Mu yang mau memakai setiap orang yang berkenan bagi-Mu untuk melayani dalam tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Maluku dan kabupaten kota yang ada di Maluku ini. Kami mengingat semua itu dan mendoakan Tuhan berkenan bersama di dalam seluruh proses. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk itu pun dipakai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Ini kami, Tuhan Allah, yang datang kepada Tuhan memuliakan Engkau di peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami membawa hidup kami membawa seluruh akta syukur kami, pujian, persembahan, dan permohonan kami kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan dan jawablah kami seturut kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Lalu biarlah Tuhan sertai kami dengan kuasa-Mu, sertai kami dengan berkat-berkat-Mu. Mampukanlah kami untuk terus dengan setia mengerjakan panggilan dan pengutusan kami selaku murid-murid Kristus, selaku gereja-Mu, dengan lebih baik lagi ke masa depan. Di dalam tuntunan karya Roh Kudus yang menyertai, menguatkan, memberdayakan, dan bersama dengan kami. Ini kami Bapa, dengarkan kami dan jawab kami seturut kasih dan sayang-Mu, ya Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan
yang mengajar kami untuk berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih, untuk datang pada urusan dan berkat, saya undang jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, Yesus telah naik ke surga, namun kasih-Nya akan tetap tinggal untuk kita. Roh Kudus dijanjikan sebagai penghibur. Maka jalanilah hidup di dalam sukacita dan kedamaian. Untuk itu terimalah janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silahkan duduk untuk berdoa syukur. Demikian jemaat kekasih, kebaktian kita pagi ini. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.